Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, nikmat bisa berjumpa bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya teringat nasihat daripada guru saya Abuya Sayyid Abdullah bin Muhammad Bahrun. Beliau mengatakan hendaknya kita muhasabah diri dengan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan kita untuk membersihkan hati, untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, "Agal syai' fi Ramadan la ta'sillah ta'ala." Paling tidak jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan lagi rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang mulia, yang terjaga dan terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih berdoa dan meminta rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta rasa takut kepadamu dalam keadaan sepi ataupun ramai, baik terlihat orang ataupun tidak. Boleh jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut terlihat manusia. Baik, kalau kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, apakah kita masih merasakan takut yang sama? Ataj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Apakah kita menjadikan pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai paling rendahnya pandangan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masih meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat Nabi bukan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak, dijamin masuk surga pun belum tentu. Kita nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan kita tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin dan tidak akan meminta pertolongan orang lain, melainkan kita tidak mampu melakukannya dengan sendiri. Jika saya ingin membawa pena ini, saya tidak butuh pertolongan orang lain. Tapi jika saya ingin mengangkat batu besar ini, di situ saya akan meminta pertolongan orang lain. Artinya semua yang diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya tidak bisa beliau lakukan dengan sendiri, melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah seorang pemimpin yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau melihat keadaan yang begitu menakutkan, yang begitu dahsyat beliau saksikan. Beliau melihat angin yang begitu kencang dan hujan deras berikut petir yang menakutkan sehingga beliau terkejut. Dan beliau mengatakan, hadhihi rahmatuhu fakaifa bi'adzabi. Ini baru rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan siksa Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan murka Allah Subhanahu wa taala? Dan kalian tahu, para anbiya, para rasul, ketika di hari kiamat nanti, tatkala semua orang, semua manusia berbondong-bondong meminta pertolongan, meminta syafaat kepada para ulul azmi minar rasul, mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi.
ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fih. Yaqulu lahum nafsi nafsi inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dah. Mereka mengatakan, wahai Adam alaihissalam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan ruhnya. Berikanlah kami syafaat, wahai Adam. Dan Nabi Allah Adam mengatakan, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala pernah murka kepadaku karena aku memakan buah yang Allah subhanahu wa ta'ala larang aku untuk mendekat kepada pohon tersebut. Nabi Allah Adam alaihissalam takut karena dengan satu kesalahan tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah ampuni dosanya di dalam Al-Quran. Dinas langsung di dalam Al-Quran, dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adzalika yakhaf. Nabi Adam alaihissalam masih merasa takut dan merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat kepada manusia. Mereka pergi kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan jawabannya sama, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa beliau? Dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Ayasna'allahu bi khalilihi ma yasu'uh. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kekasihnya sendiri. Mereka datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan jawaban mereka sama, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Isa alaihissalam lam yadhkur dzanban. Isa alaihissalam lam yadhkur dzanban. Beliau tidak menyebutkan dosa sama sekali tatkala itu. Wa ma'adzalika yakhaf. Beliau masih merasakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka para ulul azmi minar rasul, orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masih merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini keadaan mereka para ulul azmi, lantas bagaimana keadaan para rasul-rasul yang lain? Bagaimana keadaan para aulia, para syuhada, para salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana keadaan mereka saat itu? Lalu bagaimana dengan kita? Nahnul usah, nahnul mudnibun, nahnul mugassirun, nahnu ashabul ma'asiyah wa ashabul tagsir. Nas'alullah taufiq. Mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena inti dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa adalah supaya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku fardukan dan aku syariatkan kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh ampunan ini Allah subhanahu wa ta'ala ampuni semua dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.